Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Gen Habian Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Itu semua karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Terlebih kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 8 Agustus 2022, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan semakin mengenal kuasa di dalam nama, di dalam kasih Allah. Kuasa di dalam nama Yesus dan juga kuasa di dalam kasih Allah. Yesaya mencatat 4 nama yang akan menandai tugas Tuhan Yesus sebagai juru selamat. 4 nama. Di antaranya adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sembahlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Dan selanjutnya, saya percaya Bapak Ibu semua pernah menyanyikan lirik lagu ini, terutama ketika momen perayaan Natal biasanya ya. Ini membuktikan bahwa nama Tuhan Yesus bukan nama sembarang nama. Tidak diberikan oleh Maria dan Yusuf, tidak diberikan oleh manusia, tidak diberikan oleh malaikat-malaikat, tetapi nama ini diberikan oleh Allah, pemberian Allah sendiri. Nama Yesus dalam Ibrani itu Yesua, yang artinya menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Yesaya berbicara tentang sang pelepas, seorang pribadi yang akan menuntun, membawa umatnya kepada sukacita, damai, sejahtera, kebenaran, dan keadilan yang sesungguhnya. Penasehat ini muncul pada zaman Raja Daud, 2 Samuel 15 ayat 12. Raja memerlukan penasehat karena ia memimpin orang banyak. Tentunya seorang raja adalah pengambil keputusan. Demikian juga kita orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus, diberikan penasehat yang ajaib, yang akan mempersiapkan dan memampukan kita sebagai anak-anak raja yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Allah yang perkasa, ya. Pada waktu itu Yehuda sedang dalam ketakutan, kemelut, masalah di dalam militer dan juga secara politis. Namun di situ Allah memperkenalkan Allah yang perkasa, Allah yang
kuat, Allah yang besar, yang akan melepaskan mereka yang akan mematahkan kuk atau gandar si penindas. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, tetapi dengan pengorbanan. Ya, Allah yang perkasa yang akan membebaskan umatnya. Kemudian Bapa yang kekal. Artinya bahwa Tuhan Yesus dia adalah dari kekal sampai kepada kekal. Ia ada dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai kepada akhir, dari permulaan sampai kepada kesudahannya. Ia pencipta, ia yang memelihara, ia yang menyelamatkan, dan ia pun yang akan memerintah di dalam kekekalan. Raja damai, ya. Artinya sumber kedamaian itu adalah di dalam Tuhan Yesus. Memberikan kedamaian. Dengan pengorbanannya ia membebaskan manusia, mendamaikan manusia yang berdosa, yang ada di dalam kutuk maut, yang ada di dalam hukuman dosa ini, diperdamaikan, didamaikan dengan Allah yang kudus, Allah yang hidup. Raja damai mendamaikan umatnya dengan Allah dan mendamaikan manusia dengan sesamanya. Nama Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Raja damai, Bapa yang kekal. Di situ artinya ada kuasa yang akan membebaskan, melepaskan umat manusia. Dan ketika kita melihat ayat yang kedua, saudara, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Siapakah dia yang dinyatakan oleh Allah? Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah yang datang ke dalam dunia ini oleh karena kasih Allah? Tiada lain dan tiada bukan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Allah adalah sumber kasih. Dialah kasih itu sendiri. Tiada kasih di luar dirinya. Ya. Dan kasih inilah, ya. Dan kasih inilah yang memberikan sebuah power, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Artinya bahwa ketika Kristus ada dalam diri kita, Allah ada di dalam hidup kita. Dan kuasa kasih inilah yang memberikan kekuatan yang luar biasa, yang bekerja di dalam diri kita. Kuasa namanya membebaskan, melepaskan, memberikan kita kemenangan. Dan kuasa kasih Allah ini yang juga di dalam Kristus ini memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita kekuatan. Dan kasih inilah yang bekerja, kekuatan yang bekerja di dalam diri kita untuk mengontrol kehidupan kita, ya, sehingga kita dapat melakukan apa yang dikatakan intro itu seminggu ini. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jika kuasa nama Yesus yang membebaskan hidup kita, dan kuasa kasih Allah ini, kita ada di dalam Allah ini, ya, Allah di dalam diri kita ini, yang akan bekerja memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi,
dalam hati dan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, memerintah dalam hati kami dan kasih Allah tinggal di dalam hidup kami. Sungguh kuasa kasih-Mu Tuhan yang akan memampukan kami untuk berbuahkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Berkati kami semua ya Tuhan, untuk boleh terus berjalan di dalam kuasa nama, kuasa kasih yang membebaskan kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan Galang Ningyi yang Abian Base, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga, dengan segala pergumulan yang ada ya Tuhan. Sekiranya di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Kami percaya ya Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini, mengalami kekuatan yang baru, jamahan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka dipulihkan, diberikan semangat, sebab di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun perkara yang mustahil, dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apapun pergumulan kami hari ini ya Tuhan, di tengah keluarga, suami istri, anak-anak, pendidikan, pekerjaan, keuangan, teman hidup, jodoh, keturunan, masa depan, masa tua, dan banyak hal lainnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan kita berkenan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia dan di Pulau Bali ini. Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.